أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin yang saya muliakan, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas yakni fikih saum atau siam, fikih yang membahas segala hal yang berkenaan dengan masalah ibadah puasa. Jadi pembahasan tentang sholat kita tangguhkan dulu. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah ba'da Idul Fitri nanti setelah lebaran. Kita akan bahas yakni fikih tentang ibadah puasa saum. Hadirin, ibadah puasa ini memiliki syarat dan rukun serta kesunahan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ini belum kan ya? Bulan kemarin belum ya? Belum masuk ya? Jadi di mana syarat dan rukun telah kita fahami, ya. Jadi dalam ibadah kita pegang paling tidak dua hal, yakni syarat dan rukun. Karena bila syarat dan rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak sah suatu ibadah. Baik, kita masuk. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Beragama Islam. Orang yang belum masuk Islam, dia mengerjakan segala ibadah termasuk puasa, tidak sah dia punya ibadah. Karena tidak ada memiliki landasan iman. Ya, untuk mensahkannya suatu amalan, diterimanya di sisi Tuhan, harus ada yang disebut dengan keimanan. Berarti dia harus mengucap 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, yakni taklif. Ma makna taklif? Taklif artinya baligh, berakal. Jadi baligh di sini artinya dewasa. Untuk anak laki umumnya 12 tahun dan perempuan 9 tahun. Tapi ada umur yang disebut mumayyiz yang pernah kita bahas, yakni anak yang telah mencapai umur 6 atau 7 tahun. Ini disebut dengan usia mumayyiz. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang tua, anak umur 4 atau 5 tahun ini sudah diperintahkan puasa sebagaimana kita perintahkan untuk melakukan sholat. Sebagai suatu pembelajaran 4 atau 5 tahun, ya tentu cara penanaman ibadah, latihannya tidak seperti puasa beneran. Artinya ini sekedar satu latihan, ya, untuk menahan makan dan minum anak kita, di mana boleh nanti pas zuhur buka, masuk asar buka lagi. Sebenarnya nggak bisa disebut puasa. Bukan seperti itu. Yang disebut puasa adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan dari sejak terbit fajar, yakni masuk subuh, sampai terbenam matahari. Nah, itu definisi puasa. Kalau zuhur buka, asar buka, namanya bukan puasa. Ya, ini pembelajaran. Nah, umur 4, umur 5 tahun, nah, masuk umur 6 tahun, full usahakan
6 tahun, 7 tahun. Ya. Usahakan full. Kenapa? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kalau memang sudah terbiasa, insya Allah masuk usia baligh, sudah terbiasa berpuasa dan faham apa yang disebut dengan puasa. Hadirin. Jadi penanaman agama itu harus sedini mungkin. Ya, apa yang ditanam, digoreskan di usia dini pada kita dulu masih kecil, ini sulit untuk dilupakan. Itu hal yang tertanam di diri kita sedari kecil. Ya mungkin SMP, SMA, usia SMP, SMA kita udah lupa. Tapi usia SD justru kita ingat. Jadi lekat sekali memang hadirin. Ya. Bahkan pepatah mengatakan kalau yang disebut belajar sendiri itu ya, sebut belajar yakni at-ta'allum fi sighar kanaqsi fil hajar wa ta'allum fil kibar kanaqshi fil bihar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu besar hilang-hilangan melulu. Ya. Waktu belajar di waktu besar itu bagai melukis di air. Nah, ya. Jadi penting yang disebut dengan pendidikan di waktu kecil di sini. Kemudian yakni berakal. Berakal artinya dia tidak gila. Ya, berakal artinya dia tidak gila. Di mana dasar baligh dan berakal di sini hadirin ada dalam satu hadis. Riwayat Al-Imam Abu Dawud, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalathah. 'Anil na'im hatta yastayqiz, wa 'anil sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta ya'qil." Diangkatnya pena dari 3 macam orang. Artinya kalau dia berbuat sesuatu tidak tercatat di catatan amalan dalam kitab yang malaikat bakal berikan nanti. Nah, dari siapa aja tidak dicatat, artinya diangkat itu kolam, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang kalau tidur dia berbuat apa-apaan nggak dicatat hadirin. Kenapa demikian? Ya karena nggak ada akal ketika itu. Ya. Jadi seandainya ada orang tidur, ada seorang suami tidur ngigonya dia mentalak istrinya di sebelah dia, nggak jatuh talaknya orang lagi tidur. Ya contoh. Ya, nggak jatuh. Kenapa? Lagi tidur. Ya, dia nggak sadar. Nah, termasuk yakni orang gila pun demikian. Anak kecil sampai dia dewasa. Jadi penting ya. Di sini kita pahami. Kemudian syarat wajib berikutnya yakni tidak adanya uzur yang melarang, menahan, mencegah dari berpuasa, atau uzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Jadi uzur ada 2. Ketika seseorang nggak berpuasa, uzurnya ada 2 macam. Ada uzur mani'ah, ada uzur mubihah. Kalau uzur mani'ah maknanya uzur yang mencegah, menahan, melarang. Artinya apa hadirin? Kalau dia puasa justru dosa, bukan dapat pahala. Contoh seperti apa? Wanita haid. Wanita datang haid, masih puasa, dia tetap puasa. Dosa itu. Bukan dapat pahala. Kok puasa dosa, Ustaz? Sebab diperintahkannya berbuka. Kayak seperti contoh. Nabi kasih definisi tentang Idul Fitri.
Al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahin nas. Yang disebut Idul Fitri adalah hari di mana manusia makan. Itu Idul Fitri. Jadi kalau ada orang 1 Syawal, pas Lebaran persis 1 Syawal, dia puasa, dosa. Jadi ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, ya 10 Zulhijjah, yang 3 lagi ini hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu hari setelah Lebaran Idul Adha, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, hadirin, ya. Jadi ini uzur yang melarang, menahan, mencegah. Selesai. Kita masuk sekarang uzur yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Beda nih kasusnya. Uzur yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di mana hadirin, uzur ini ya sifatnya memperbolehkan, maka jika seseorang tetap berpuasa, sah puasanya. Seperti apa? Yang pertama, sakit yang didiagnosa oleh dokter, kalau dia berpuasa maka kesembuhannya akan lamban. Kesembuhannya akan lambat, telat. Jadi dokter menganjurkan untuk tidak berpuasa agar dapat mengkonsumsi obat dan makanan yang diperlukan. Bila mana ada seorang tetap berpuasa, sah puasanya. Sah puasanya. Kalau dia nggak puasa, boleh, sebab kan lagi sakit. Tapi ada penyakit yang kalau kita puasa jadi haram kita berpuasa. Apa contohnya? Contohnya hadirin, diagnosa dokter, pemeriksaan dokter, ini orang kalau dia tetap berpuasa maka akan timbul satu musibah besar. Apa meninggal dunia, ya apa masuk ruang UGD, ya semakin bertambah parah, ya mengancam daripada dia punya jiwa. Nah, kalau seperti ini hadirin, berbuka jadi wajib. Berbuka jadi wajib. Nah, ini ya. Kenapa? Dalilnya wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri kalian ke jurang kebinasaan. Itu Al-Qur'an. Ya. Adapun tentang orang sakit disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana maridan, ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia mengganti puasanya pada hari lain selesai daripada bulan Ramadan. Boleh itu. Ya. Boleh. Tapi kalau hal yang dapat membahayakan jiwa justru diharamkan dengan dalil yang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Inilah hadirin. Ya. Jadi penting untuk difahami di sini. Uzur yang memperbolehkan yang kedua, yakni bepergian, bermusafir, atau mengadakan suatu perjalanan di mana jarak tempuhnya tidak kurang dari 83 km. 83 km. Nah hadirin, ya. Jadi kalau seseorang sudah melakukan perjalanan 83 kilo
Boleh tidak berpuasa? Boleh. Sekali lagi. Kalau dia puasa, sah puasanya. Ya. Tapi kalau dia berbuka, boleh. 83 mungkin Cianjur kali ya. Ada Cianjur ya, 83 ya. Taruhlah lewat Cianjur, Bandung lah. Kita mau ke Bandung nih. Perjalanan syaratnya puasa yang boleh ditinggalkan untuk dikodok ya selesai Ramadan nanti adalah bila perjalanan tersebut dilakukan dari awal puasa tersebut masuk. Jadi kalau ada seseorang keluar dari Jakarta, apa Tangsel ya? Ini Tangerang. Keluar dari Tangerang. Keluarnya jam 7 pagi, jam 8 pagi, nggak boleh berbuka. Harus tetap berpuasa. Jadi yang boleh untuk tidak berpuasa kapan? Bila perjalanannya dilakukan sebelum mulai puasa. Kapan? Sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau ada orang jam 2 malam udah berangkat, boleh nggak berpuasa. Kalau jarak tempuhnya itu 83 km lebih. Ulama sampai dari masa salaf khalaf sampai kontemporer sekarang hadirin tetap menjadikan parameter ukuran dalam hal pembolehan di sini adalah untuk orang yang bepergian jarak. Sekali lagi, jarak tempuh, bukan kenyamanan dalam perjalanan. Contoh, kita mau ke Padang. Ke Padang tuh 2 jam. Naik pesawat, nyaman, enak, tenang, bisa tidur, adem, ya. Hadirin, tetap boleh itu. Tetap boleh tidak berpuasa kalau memang ya tidak berpuasa tetap boleh. Kalau memang niatnya emang nggak puasa nanti diganti di hari yang lain boleh tetap. Meskipun perjalanannya nyaman. Ya. Tapi bicara puasa Ramadan paling nikmat dilakukan ya di bulan Ramadan. Puasa Ramadan paling enak, paling nikmat dikerjakan ya di bulan Ramadan. Jadi bila mana dalam satu perjalanan enak, nyaman, nggak mendapatkan ya satu yakni kesulitan, masyakat yang betul-betul dirasakan berat, ahsan kita puasa. Bagus kita puasa. Walaupun tidak berpuasa itu diperbolehkan. Nih hadirin, wa antasumu khairul lakum. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jelas di sini hadirin sekalian, ya. Nah, kemudian siapa lagi yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yakni orang tua yang sudah tidak mampu lagi, yang sudah payah untuk melakukan puasa. Bagi orang tua seperti ini, maka dia tidak lagi bicara kodok, nggak ada lagi kodok. Jadi mengganti puasanya bukan dengan puasa kodok, tapi dengan membayar fidyah. Nah ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sekitar umur 60 lebih biasanya. Udah 70, apalagi 80. Kalau udah payah, tidak lagi sanggup untuk berpuasa, silahkan nggak berpuasa. Boleh. Dan nggak ada kodok. Ya. Mengganti puasanya hanya dengan membayar fidyah. 1 hari 3/4 liter. Kalau kita bayar 1 liter udah kelebihan. Bagus. Boleh lebih, nggak boleh kurang.
Jadi kalau kita bayar 1 hari 1 liter, udah bagus banget. 30 hari 30 liter berarti. Ya, nggak ada bicara lagi kodok dia. Udah nggak ada punya kewajiban. Kalau memang sudah tidak mampu, usia tua, payah. Ya, hadirin. Jenis yang kedua yakni seseorang yang divonis oleh dokter mengalami sakit yang sulit untuk diharapkan kesembuhannya. Jadi kalau dokter mengatakan, Pak, mohon maaf ini penyakit, ya kalau udah seperti ini, udah deh Bapak sabar-sabar aja deh. Ya, banyak-banyak tawakal, berdoa, ya. Kalau jenis ini untuk diharapkan kesembuhan sangat minim sekali, Pak. Sekitar ya 10 sampai 30% paling. Enggak ada bicara 50% ini diharapkan sembuh. Nah, untuk orang seperti ini yang tidak lagi mengalami kesembuhan karena penyakit yang diderita, boleh tidak berpuasa, silahkan berbuka. Dan tidak ada kodok baginya, karena kan nggak ngalamin sembuh. Jadi apa? Sama sebagaimana orang tua tadi, yakni membayar fidyah 1 hari 1 liter beras atau makanan pokok yang biasa dimakan. Ya, ini hadirin. Ya, 1 hari 1 liter. Nah, hadirin. Jadi untuk hal ini hadirin, ada pengembangan permasalahan di masyarakat kita. Biasanya kalau orang meninggal bayarnya pasti fidyah. Pasti fidyah tuh. Ada dalilnya ada. Tapi yang paling baik itu sudah baik dikeluarkan fidyah. Ada yang paling baik, bukan bayar fidyah, tapi mempuasai. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih ada utang puasa, maka walinya mengganti puasanya. Berpuasa atas nama dia, wali. Siapa wali yang dimaksud? Qarabah. Apa makna qarabah? Kerabat, keluarga, anaknya kah, orang tuanya kah, kakaknya kah, adiknya kah, paman atau ponakan, boleh kerabat, keluarga mempuasai dia. Kalau orang lain pengen bayar puasanya harus izin keluarga karena bukan hak dia. Nah, izin keluarga. Jadi paling bagus mempuasai. Ini pun dilihat bagaimana dari kasus masalah wafatnya almarhum. Contoh, ada orang sakit dari hari ke-21 Ramadan, sakit nggak berpuasa. Sampai akhir, taruh Ramadan sampai 30 hari. Berarti 21 sampai 30, 10 hari dia nggak puasa. 10 hari tidak berpuasa, sakit. Karena memang harus berobat, sakit. Lepas lebaran masih sakit. Lepas lebaran masih sakit. Belum sembuh-sembuh. Syawal masih sakit. Masuk Zulqa'dah masih sakit. Masuk bulan Zulqa'dah masih sakit. Masuk bulan Zulhijjah malah meninggal dunia. Yang seperti ini hadirin, tidak wajib diqadha, tidak wajib dibayar fidyah. Kenapa? Karena nggak punya kemampuan, nggak punya kesempatan untuk menggantikan puasa. Demikian, ya. Karena dia masih dalam ketidakmampuannya.
dalam keadaan sakit. Jadi yang dikeluarkan fidyah atau yang dipuasai itu siapa? Bagaimana? Begini hadirin, contoh lagi. Hari ke-21 Ramadan mulai sakit, sama 10 hari sakit. Berarti 10 hari dia harus qada puasanya. Masuk Syawal masih sakit. Awal Dzulqa'dah sehat. Awal Dzulqa'dah sudah sehat, segar, bugar, ya. Masuk Dzulqa'dah. 1 bulan penuh Dzulqa'dah sehat. Berarti kalau 1 bulan buat bayar 10 hari cukup gak tuh? Cukup, masih lebih 20 malah. Ya, 1 bulan selama bulan Dzulqa'dah sehat. Bisa bayar 10 hari saja, bisa. Dia belum bayar, dia belum qada itu puasanya. Masuk bulan Zulhijjah malah meninggal dunia. Orang yang seperti ini baru dipuasai. Baru diqada puasanya oleh qorobahnya tadi. Keluarganya. Apa anak, apa orang tua, apa abang, apa kakak, apa adik, atau paman, atau ponakan, silahkan. Ini hadirin. Baru dipuasai yang ini. Karena punya kesempatan tuh, kemampuan. Tapi dia belum puasa juga. Masuk Zulhijjah malah meninggal. Nah, ini hadirin. Cara pelaksanaan kodok puasanya hadirin boleh dengan kaifiah yang bermacam-macam. Contoh. Misalkan dia punya anak 2. Abang adek mau puasa. Mau puasain ayahnya nih, abahnya. Bang, abang 5 hari, saya 5 hari ya. Kita kodok puasa orang tua. Puasanya abah kita. Ya, baik. Atau adek ngomong, Bang, abang gak usah puasa deh. Biar saya aja 10 hari yang saya bayar semuanya. Ya, puasa abah yang ditinggalkan 10 hari, saya aja yang ganti semuanya. Saya aja yang puasa sendiri. Sah, boleh. Ya. Atau, Bang, abang kan kalau puasa emang kagak kuat melulu bang. Kalau puasa selain Ramadan. Saya juga gitu bang. Puasa ini kagak kuat juga bang. Kadang-kadang di kantor ya maklum deh. Ya pekerjaan kita berat. Sama-sama berat. Main di proyek misalkan. Gini bang. Kita kumpulin 10 orang. Ya. Yang memang faham ibadah puasa. Ngerti tentang hukum puasa. Sudah memenuhi kriteria syarat puasa dan ngerti rukun puasa. 10 orang kita kumpulin bang. Kita bayar 10 orang tadi untuk berpuasa dalam 1 hari yang sama. Sah. Atau kita minta 1 orang saja bang. 1 orang saja untuk berpuasa selama 10 hari dibalik. 1 orang berpuasa selama 10 hari. Sah juga. Boleh, macam-macam itu kaifiahnya. Ya. Nah, ini bila mana kesempatan hidup dalam keadaan sehat. Dan dia sempat untuk berpuasa, tapi belum bayar juga. Baru dikodok. Atau, bang, kita nggak usah puasa deh. Dan kita nggak usah bayar orang untuk berpuasa. Kita keluarin fidyahnya saja. Boleh. Dalil fidyahnya mana? Ya, dalil tentang pengeluaran fidyah ada di riwayat Imam At-Tirmidzi, ada di riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat-riwayat yang lain di mana salah satunya dalam Imam Abu Dawud disebutkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, "Idza maridar rajulu fi Ramadan, thumma mata wa lam yasum, ut'ima anhu." Kalau ada orang sakit, ada seseorang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia wafat, dan dia belum ganti puasa, ya dia belum ganti puasa,
Artinya padahal dia ada punya kesempatan untuk mengganti puasa. Maka ut'ima anhu, diambil dari tirkahnya, diambil dari harta warisnya. Ya, harta waris untuk dikeluarkan fidyahnya. Untuk dikeluarkan fidyahnya. Contohnya sekarang hadirin. Ya kalau 10 hari fidyahnya dia 10 liter doang. Cuman 10 liter. Ada orang misalkan sakit sampai 3 tahun. Berarti selama 3 tahun dia nggak puasa Ramadan. 30, 30, 30. 90 hari. Ya, berarti keluarkan 90 liter. Nah, sebagai fidyahnya tuh. Keluarkan. Ya. Itu kalau memang orang tersebut ya ada punya kesempatan hidup kemudian dia belum mengganti puasa. Tapi kalau 3 tahun emang kagak baik-baik, selama 3 tahun sakit, udahannya bukan sembuh malah meninggal, nggak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban karena belum ada kemampuan, belum ada punya kemampuan, belum mengalami hidup dalam keadaan sehat sehingga mampu untuk berpuasa membayarnya. Tidak ada. Ustadz, kalau kita bayarin tetap kita keluarin fidyahnya boleh gak? Bagus banget. Walaupun gak wajib. Bagus banget. Nih hadirin. Penting ya untuk kita pahami masalah ini. Jadi boleh pilih diganti puasa atau dibayarkan fidyah. Kalau sudah diganti puasa enggak lagi bayar fidyah. Kalau sudah bayar fidyah tidak lagi mengganti puasanya. Begitu. Pilih aja salah satu. Ini hadirin. Jadi lain halnya dengan orang kasusnya nih kena fidyah juga, kena kodok juga. Siapa? Mereka yakni yang pertama wanita hamil atau menyusui. Dan kalau kita tanya yang dikhawatirkannya itu anaknya. Misalkan Ustadz, saya ini lagi hamil. Kalau saya puasa, saya takut sama anak saya yang di perut nggak mendapatkan gizi yang baik. Ya, kalau saya sendiri, insya Allah saya kuat. Saya khawatir sama yang anak di perut nih, janin nih. Saya lagi hamil misalkan. Nggak berpuasa, silahkan. Berarti kena 2. Karena khawatirnya sama anak. Berarti kena 2. Kodok juga, fidyah juga. Nah, kodok juga, fidyah juga. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya doang, saya khawatir sama diri saya, anak kayaknya kuat nih, bagus, ya, yakni masalah normal ya. Saya khawatir sama diri saya, takut nggak punya tenaga atau gimana. Kalau khawatir sama diri, cuman satu, yakni kodok saja. Kalau dia nggak puasa, dikodok saja. Nggak wajib mengeluarkan fidyah. Tapi kalau khawatirnya sama anak, kena 2. Kalau khawatir dua-duanya saat, sama anak khawatir, sama dirinya juga khawatir. Sama, 2 juga. Nah, sekarang macam yang kedua, seseorang yang menunda kodok puasa. Contoh, misalkan ini udah tanggal, ini 27 Rajab ya. Udah 27 Rajab ini sekarang ya. Ini 27 Rajab. Misalkan anak kita belum bayar puasa nih. Ramadan kemarin nih, sekarang nih. Dia belum bayar. Masih ada utang puasa 3 hari. Belum bayar. Nah, puasa deh. Nih, dikit lagi masuk Sa'ban nih. Akhirnya lewat Rajab, masuk Sa'ban, belum puasa juga. Sampai akhir Sa'ban, belum puasa juga.
Sampai masuk Ramadan belum puasa juga. Nah, penundaan ini dapat ditambah, maka ditambah yakni taklif, beban syariat, tidak hanya mengkodok, tapi juga harus bayar fidyah. Tuh. Untuk puasa yang ditangguhkan sampai masuk Ramadan mendatang. Kena tuh kodoknya. Kena tuh fidyahnya. Kodok juga, fidyah juga. Hadirin. Jadi kalau yang berat, pelanggaran puasa tuh paling berat siapa? Pelanggaran berat paling ya dalam puasa paling berat orang yang melakukan hubungan suami istri. Pengantin baru misalkan. Ya. Hubungan suami istri, dia sadar bahwa dia tengah berpuasa nih. Maka berat sekali. Apa? Pertama, memerdekakan budak, udah nggak ada budak sekarang. Yang kedua, kalau nggak ada 2 bulan berturut-turut. Allah. Jadi seandainya udah 50 hari, batal, ulang lagi dari pertama. Tuh. 2 bulan berturut-turut. Akhirnya nggak mampu juga. Baru memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Tapi kalau ada orang ngerti hukum, ngerti syariat, tapi ketakwaannya kurang. Bahaya nih. Orang ngerti hukum, tapi ketakwaannya kurang. Maksudnya gimana Ustadz? Pengantin baru. Ini pengantin baru. Waduh, datang syahwat. Kalau dia hubungan, kena tuh pasalnya tuh. Akhirnya dimakan, dibatalin aja. Kalau dibatalin cuma makan doang, ya batal tersebab makan, kenanya apa? Kodok doang. Neng, makan neng, sekalian neng, sama batalin aja dah. Udah batal, udah rapi hubungan, nggak kena. Yang 60 fakir miskin kita kasih makan atau 2 bulan berturut-turut kagak kena tuh. Karena batalnya karena makan, bukan hubungan suami istri. Nah, diakalin. Atau diajak istrinya ke Bandung. Kan udah lewat tuh. Udah lewat 83 kilo. Kalau musafir kan boleh nggak puasa. Gitu. Musafir boleh tidak berpuasa. Dari jam 2 malam dia berangkat. Ya, sampai di Bandung dia hubungan, nggak pakai makan, langsung hubungan. Boleh, kan musafir. Bahaya nih ya. Karena tidak adanya ketakwaan yang mendalam. Cuman ngerti hukum doang, bahaya. Jadi kita jangan main kucing-kucingan sama Tuhan. Jadi Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Allah, ya kalau kita mau ngeles-ngeles dari hukum Allah, ya Allah tahu isi hati kita. Ya, dosa itu tetap. Nih. Dan tentu kewajibannya ini hanya diperuntukkan kepada suami. Jadi bila mana terjadi suami yang wajib untuk melakukan tadi kafaratnya. Sebab ulama mengatakan nggak mungkin benang basah masuk ke lubang jarum. Wah, gitu ya. Ini hadirin sekalian, ini tentang yakni syarat wajib puasa. Kita belum masuk ke dalam rukun puasa belum. Insyaallah kesempatan berarti Sa'ban ya. Masuk Sa'ban terakhir, kabarnya kita nggak ada penutupan nih, 12 ya. Terus jadi Sa'ban yakni minggu ketiga, keempat kita masih bahas puasa. Kalau masih ada kesempatan bahas zakat, kita bahas zakat nanti.